Halo, perkenalkan nama saya Ibrahim Dandan Sultan, NIM 2102817. Hari ini saya akan menjawab soal-soal mengenai variabel, tipe data, operator input dan output pada tingkat dasar. Di sini dalam tingkat dasar itu terdapat 5 soal. 1, 2, 3, 4, dan 5. Saya akan membahasnya sekaligus. Oke, saya mulai dari soal yang pertama, di mana soal pertama ini, buatlah algoritma dalam bahasa C yang menerima inputan 3 buah masukan bilangan bulat dan menampilkan hasil operasi tambah, kurang, kali, dan bagi ketiga bilangan. Oke, di sini saya akan menjelaskan dulu perbagiannya. Eh, ini ada include Studio H. Ini biasa kita kenal sebagai file header dari kode program bahasa C. Lalu ada in main, lalu di bawahnya itu ada integer A, B, dan C ini untuk memanggil si integer A, B, dan C. Lalu printf masukkan bilangan pertama. Nah, di sini kita akan menerima inputan dari user terkait bilangan pertama yang sudah kita tuliskan di situ. Masukkan bilangan pertama. Lalu yang di line 13 itu ada printf, masukkan bilangan kedua. Lalu ada inputannya juga, printf, masukkan bilangan ketiga. Lalu sebelahnya nanti ada inputan. User bisa menginput data berupa bilangan. Lalu printf di line 18, 19, 20, dan 21 itu akan menunjukkan atau menampilkan hasil dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang mempunyai rumus berbeda-beda ya. Di sini kalau penjumlahan ada A tambah B tambah C, kalau pengurangan C kurang B kurang A kali B kali C, C bagi B bagi A. Sini ada persen D. Persen D itu karena yang ditujukan itu adalah operator integer. Seperti itu. Ini ada return 0. Oke, akan langsung saya run. Di sini bilangan pertama, misalkan pertama 2. Yang kedua itu ada 6. Lalu bilangan ketiga adalah 10. Sini bisa kita lihat hasil penjumlahan 11, pengurangan 2, perkalian 120, pembagian 0 karena eh, aslinya itu dia bernilai pecahan atau bilangan real. Tapi karena kita di sini yang dipanggil itu adalah tipe data integer, itu maka yang dihasilkan itu hanya bilangan bulat, bukan bilangan berkoma seperti itu. Lalu akan saya lanjutkan ke nomor kedua, yaitu perbedaannya antara nomor 1 dan 2 itu nomor 2 yang diminta adalah bilangan pecahan atau real, sama masih menerima 3 bilangan. Ini kan karena tadi bilangan bulat kita menggunakan integer, nah kalau di pecahan atau real itu kita menggunakan float, float, tipe data float. Lalu di sini ada printf, masukkan bilangan pertama sama dengan inputannya, scanf, %f, jangan lupa karena ininya float. Lalu printf, masukkan bilangan kedua, scanf sama. Ini jangan lupa tanda dannya ya untuk setelah koma. Ini lalu yang line 16, masukkan bilangan ketiga untuk memasukkan inputan ketiga, itu C. Lalu untuk line 19 sama 22 itu tadi sama, rumusnya sama, untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian itu sama. Lalu di sini kita bisa lihat bahwa %.2f karena yang mau ditampilkan ialah angka desimal 2 angka di belakang koma. Jadi yang akan ditampilkan adalah 2 angka di belakang koma. Misalkan seperti ntar hasilnya itu ada 0,25 atau misalkan 3,75.
atau 4,12 dan lain sebagainya seperti itu. Oke, langsung saya coba ke execute. Compile. Compile itu bilangan pertama misalkan 5, bilangan kedua 10, bilangan ketiga misalkan 15,75. Nah, di sini kan bisa dilihat yang dihasilkan itu ialah dua angka di belakang koma. Jadi meskipun hasilnya itu lebih atau misalkan ada hasilnya itu sebenarnya 8 angka di belakang koma, tapi yang ditunjukkan di compiler itu hanya 2 angka di belakang koma seperti itu. Oke, sudah benar. Akan saya lanjut ke bilangan ketiga, bilangan. Soal yang ketiga yaitu buatlah algoritma dalam bahasa C menjumlahkan kode ASCII dari karakter 1 dan karakter 2. Sini kita bisa lihat ada karakter A dan karakter B, char. Di sini A akan mewakilkan atau diisi sebagai angka 1 dan B akan diisi sebagai angka 2. Lalu di line 16 dan 17 itu akan menampilkan karakter yang sudah kita tentukan dari awal, yaitu karakter A. Nanti di compilernya akan menunjukkan angka atau karakter 1. Maaf, angka 1. Lalu karakter B akan menunjukkan angka 1, angka 2. Lalu di line 19 dan 20 itu akan menunjukkan karakter A dan B dalam kode ASCII. Jadi sudah dikonversi menjadi kode ASCII. Lalu di line 23 itu akan di compiler itu akan menunjukkan hasil penjumlahan dari kode ASCII dengan rumusnya ini A tambah B. Seperti itu. Lalu akan kita langsung execute. Nah, di sini karakter A benar ya sama dengan 1, karakter B sama dengan 2. Karakter A itu kode ASCII-nya 49, karakter B kode ASCII-nya 50. Maksudnya yang satu itu kalau dikonversi jadi ASCII adalah 49, 2 dikonversi jadi ASCII akan menjadi 50. Nah, penjumlahan dari kode ASCII dari karakter 1 dan 2 adalah segini, 99 karena 49 tambah 50. Jadi yang dijumlahkan adalah kode ASCII-nya. Oke, akan saya lanjutkan ke soal keempat, yaitu buatlah algoritma dalam bahasa C mengkalikan kode ASCII dari karakter A dan karakter B. Di sini kita lihat ada sama ya, seperti tadi, karakter X dan Y. Nah, X itu akan diisi dengan huruf A dan Y itu akan diisi sebagai huruf B. Di sini di line 16 dan 19 itu akan menunjukkan karakter dari X. Misalkan nanti di compilernya akan menunjukkan karakter X sama dengan A, lalu karakter Y sama dengan B. Lalu di sini ada karakter X dalam kode ASCII ya. Nah, di line 17 dan line 20 akan menunjukkan hasil konversi dari karakter menuju kode ASCII-nya. Lalu di line 22 itu karena yang ditanyakan ada perkalian, berarti rumus yang digunakan adalah rumus perkalian, yaitu X dikali Y untuk perkalian karakter dari X dan Y-nya. Seperti itu. Oke, akan langsung saya run. Nah, di sini karakter X sama dengan A, benar ya. Lalu karakter Y sama dengan B. A dikonversi menjadi kode ASCII itu adalah 65, B dikonversi jadi kode ASCII adalah 66. Untuk hasil perkaliannya antara 65 kali 66 hasilnya 4250. Seperti itu. Oke, sudah benar. Akan saya lanjutkan ke soal yang terakhir untuk tingkat dasar, di mana ditanyakan buatlah algoritma dalam bahasa C menghitung kode ASCII dari karakter di dalam rumus 2 dikali W ditambah dalam kurung Z ditambah 3 dibagi dengan X. Nah, di sini kita bisa lihat di line 10 hingga 14
itu ada karakter A, B, C, D, dan E yang akan dipakai untuk apa? Untuk mengganti atau mengenali, bukan mengenali, maaf, sebagai akan dikenali sebagai karakter dua. Misalkan untuk karakter A akan dikenali sebagai dua, B akan dikenali sebagai W, C akan dikenali sebagai Z, D akan dikenali sebagai tiga, dan E akan dikenali sebagai X eh, kapital. Nah, di sini perlu diperhatikan bahwa dalam bahasa program bahasa C itu perlu diperhatikan penulisan kapital dan non kapitalnya, sebab dalam bahasa C ini termasuk bahasa program yang case sensitif, di mana untuk penulisan kapital dan non kapitalnya itu mempengaruhi pembacaan dari kode programnya tersebut. Jadi jangan sampai salah antara kapital dan non kapitalnya, karena pasti akan berbeda hasil hasil programnya seperti itu. Lalu di line 16 hingga 20 itu akan menampilkan konversi dari karakter menuju kode ASCII. Nanti akan ditunjukkan kode ASCII-nya. Lalu in A, B, C, dan D ini akan menunjukkan rumusnya ya. Kan kalau in A kapital sama dengan A dikali B, di mana kan A itu 2, B itu W, 2 kali W, lalu B itu C tambah D, maaf, C dan D, Z ditambah 3, lalu in C itu B kapital dibagi E, di mana kan yang ini, Z tambah 3 dibagi X, lalu D akan menambahkan atau menjumlahkan antara eh, yang ini 2 tambah W ditambah dengan si C tadi. Lalu di print F di line 27 akan menampilkan hasil dari operasi hitung kode tersebut. Jadi rumusnya ini ya, sama. Dikali, lalu ditambahkan dengan pertambahan dan pembagian. Nah, ini ditunjukkan ada A, B, C, D. A kapital, B kapital, C kapital, D kapital. Lalu return 0. Akan saya langsung execute. Nah, di sini kita lihat ya, karakter 2 itu dikonversi jadi 50, W dikonversi jadi 119, Z 112, 3 menjadi 51, X kapital menjadi 88. Nah, di sini kita lihat eh, untuk perhitungannya ya. 50 kali 119 ditambah 122 tambah 51 dibagi 88 sama dengan 5950. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Akan saya lanjutkan untuk di video selanjutnya ialah mengenai soal tingkat menengah. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih untuk sudah menonton.